Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pada pagi hari ini Liberty tengah berada di depan Polri Brojonolo Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Untuk pagi hari ini Liberty akan membahas tentang hidupnya seorang petut atau seorang preman yang pada tahun 1800-an atau sekitar zaman bertahtanya Sinuwun Pakubuwono IV Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini adalah petut atau preman sandiman yang pada saat itu dikenal sebagai penjahat ulung, penjahat sakti Mondroguno. Hanya saja dari hasil kejahatannya tersebut senantiasa tidak dipergunakan untuk dirinya sendiri, melainkan dibagi-bagikan kepada masyarakat atau rakyat yang miskin pada zaman kerajaan saat itu, sehingga keberadaannya layaknya dikenal sebagai tokoh Robin Hood. Tokoh Robin Hood ini juga merupakan tokoh penjahat, begal, perampok yang hidup di zaman kerajaan Inggris juga ratusan tahun lalu. Adalah preman sandiman, petut, begal, perampok, penjahat, hanya saja dikenal di kalangan masyarakat pada ratusan tahun yang lalu merupakan tokoh masyarakat sekalipun dari dunia hitam, namun dia dikenal cukup baik memasyarakat sekali dengan rakyat-rakyat yang miskin pada ratusan tahun yang lalu. Pasalnya, dari setiap hasil kejahatannya tidak pernah dipakai untuk secara pribadi, melainkan dibagi-bagikan kepada rakyat miskin saat itu. Sehingga sewajarnya kalau petut preman sandiman ini dikenal dari sisi kebaikan juga sekaligus dari sisi kejahatan. Dengan kesaktiannya yang pada saat itu memang dikenal sakti Mondroguno, dengan kadikdayaan, kanuraganya, ilmunya sangat tinggi sekali, sehingga setiap melakukan aksi kejahatannya, preman petut sandiman ini tidak pernah berhasil ditangkap. Sehingga pada saat itu dengan kesaktian yang dimiliki, beliau petut preman sandiman ini berani menantang dari beliau Sinuwun Pakubuwono IV Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, jika dirinya mampu menembus ketinggian dari Beteng Baluwarti yang tidak kurang dari 5 meter ini, serta dengan penjagaan prajurit Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang pada saat itu cukup ketat sekali. Dengan gagahnya, preman petut sandiman mengaku mampu menembus untuk masuk ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ternyata apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh preman sandiman ini ternyata terbukti. Artinya pada saat itu beliau menantang kesaktian dengan Sinuwun Pakubuwono IV Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini dibuktikan. Pada saat itu, pada malam hari, datanglah preman petut sandiman, langsung mampu menembus penjagaan ketat dari prajurit Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang saat itu bertahta Sinuwun Pakubuwono IV. Bukan hanya menembus barisan beteng prajurit Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, bahkan
mampu menembus ketinggian Beteng Baluarti yang tingginya tidak kurang dari 5 meter ini. Nah, untuk pertama kali mampu menembus dari ketinggian Beteng Baluarti. Lebih dalam lagi, Petut Sandiman mampu menembus Beteng Cempuri Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Saat itu tanpa sedikit pun ketahuan dari puluhan prajurit penjaga keraton, bahkan tanpa sedikit pun mengalami kesulitan, mampu menembus tingginya Beteng Baluarti ini. Hanya saja naas telah menimpa preman Petut Sandiman ini. Begitu berhasil masuk ke dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, ada di dalamnya, hanya saja belum sempat preman Sandiman ini mengambil jarahannya atau mencuri ataupun merampok isi yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Saat itu tidak begitu lama dari kemampuan preman Sandiman yang berhasil masuk menembus Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini tertangkap. Naasnya saat itu pula kondisi preman Sandiman ini langsung dibunuh. Bahkan dalam cerita bertutur yang hingga saat ini cukup dikenal dan dikenang oleh warga kota Solo, khususnya Solo Raya pada umumnya, nama besar preman Sandiman ini masih senantiasa diceritakan secara turun-temurun. Masalahnya ceritanya cukup heboh sekali. Begitu preman Petut Sandiman ini mampu menembus dari ketinggian Beteng Baluarti sekaligus Beteng Cempuri Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, langsung dibunuh dan konon kepalanya dikubur di semacam anak tangga pertama yang menaiki masuk ke dalam Siti Hinggil Lor. Artinya potongan kepala dari tubuh Sandiman ini langsung dikubur di anak tangga paling bawah dari pintu masuk Siti Hinggil Lor. Belum cukup sampai di situ saja. Konon dari cerita bertutur tersebut, bagian dari kulit tubuh preman Sandiman ini dikuliti dan dipakai sebagai bahan pembuat wayang kulit. Belum cukup sampai di situ pula, sedikit dari sekitar berukuran 20 kali 25 cm bagian dari kulit tubuh preman Sandiman ditempelkan, semacam ditempelkan di tengah-tengah dari Kori Brojonolo Lor Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini. Pada saat itu, sebelum ada pembaruan warna cat ini, memang pada saat itu tampak sekali ada semacam entah itu kulit atau entah itu karton atau entah itu kardus, yang jelas ada semacam potongan layaknya kulit tubuh manusia atau kulit binatang atau apapun namanya, tertempel di atas tengah-tengah dari pintu Kori Brojonolo Lor ini. Nah, bisa jadi cerita tutur yang dialami oleh preman Sandiman ini juga dialami oleh beliau putra dari Tumenggung Mayang, adalah Raden Pabilan. Hanya saja perbedaannya
memang kesamaannya keduanya berlaku maksiat. Yang Preman Sandiman mencuri di dalam keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk Raden Pabilan, putra tunggal dari Tumenggung Mayang, orang kepercayaan keraton Kasultanan Pajang ini, begitu masuk dan berhasil bertemu dengan salah satu putri dalam Kasultanan Keraton Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya atau yang dikenal sebagai Mas Karebet atau Joko Tingkir. Dan pada saat itu keduanya Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, putri dalam dari Kasultanan Pajang Joko Tingkir ini, melakukan langsung melampiaskan rasa asmaranya terhadap pria yang dicintainya adalah Raden Pabilan, putra dari Tumenggung Mayang. Naas begitu selesai dari berbuat maksiat, keesokan harinya ketangkap oleh prajurit keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan dibunuh pula. Kalau Raden Pabilan ini jasadnya dihanyutkan dari Keraton Pajang hingga sampai Kampung Batangan yang ada di sebelah utara Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dan berjarak tidak kurang dari 10 km ini. Lain halnya dengan Preman atau Pedut Sandiman. Begitu dibunuh, dipotong tubuhnya dari kepalanya dan dikubur terpisah antara gembung atau tubuh dengan kepalanya, yang kepalanya dikubur di depan Siti Hinggil Lor Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Yang dimaksudkan bagi siapapun yang masuk ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, setidaknya kali pertama menginjak dari kuburan Preman Sandiman yang dianggap pada saat itu sangat menodai, sangat mencoreng kebesaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sinuwun Pakubono IV saat itu. Kalau masalah cerita bertutur ini, akan kebenarannya pada saat itu Liberty berusaha untuk mengkonfirmasi salah satu putra dalem Sinuwun Pakubono 12 yang sekaligus adik dari Sinuwun Pakubono 13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, budayawan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Saat ditanya tentang Pabilan, tentang Raden Pabilan yang berkaitan dengan Keraton Kasultanan Pajang, beliau bisa bercerita komplit dan lengkap. Hanya saja saat ditanya masalah keberadaan Preman atau Pedut Sandiman yang berhasil menembus Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tanpa sedikit pun diketahui oleh pengawal penjaga dari keraton dan mati dibunuh, bahkan tubuhnya dipisahkan dengan kepalanya dan ditanam di depan Siti Hinggil. Beliau Gusti Puger yang akrab dipanggil dengan sebutan tersebut menyatakan jawaban yang serba pemirsa dibuatnya tidak bisa mengiyakan dan juga tidak bisa membenarkan. Saat itu beliau Gusti Puger tidak membenarkan adanya cerita itu, cuman juga tidak menyalahkan adanya cerita bertutur tentang Pedut Sandiman yang sakti Mondroguno dan berhasil masuk Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bahkan masalah bagian dari kulit tubuhnya yang dipasang di Kori Brojonolo juga
sebagian lagi dipakai untuk bahan pembuat wayang kulit, Gusti Puger juga tidak berkenan menjawab. Mengiyakan juga tidak, menolak jawaban juga tidak. Beliau hanya tersenyum. Hanya saja dari cerita yang beredar, konon Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini memiliki salah satu wayang kulit yang bahannya terbuat dari kulit manusia. Wallahu alam bisawab. Masalah kebenaran itu semua, yang jelas masalah cerita bertutur yang berkesinambungan ratusan tahun lalu sampai sekarang ini, hanya Gusti Kang Murbeng dumadi akarya jagat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Wallahu alam bisawab. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.